Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'alima qurba rahilihi asra'a fi tahsiliz zadin. Barang siapa yang mengetahui sudah dekat akan perjalanannya, jadi sudah mepet waktu perjalanannya, asra'a fi tahsiliz zadi, maka dia akan bersegera untuk mengumpulkan atau mendapatkan perbekalan. Jadi kalau orang sudah tahu hendak berangkat, maka dia akan cepat-cepat untuk mengumpulkan perbekalannya. Karena ini diibaratkan kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita yang paling dekat itu adalah kematian. Jadi tidak ada lagi yang lebih dekat dibandingkan kematian. Karena kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Kalau seseorang itu tahu ibaratnya dia sudah akan segera berangkat, kalau misalkan dia sudah tahu waktu akan berangkatnya pendek, maka sungguh dia akan cepat-cepat mengumpulkan bekal. Karena diperintahkan juga dalam satu ini ibarat ya, dalam sesungguhnya perjalanan kamu sangat jauh, maka berbekallah dan banyaklah bekal. Wa man alima anna ihsan ghairihi la yanfa'uhu jadda fil ihsani. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa perbuatan baiknya kepada yang lain belum banyak manfaatnya, jadda fil ihsani, maka dia akan sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Jadi kalau dia mengetahui kebaikannya ini ternyata belum banyak berpengaruh atau belum banyak bermanfaat kepada selainnya, maka dia bersungguh-sungguh di dalam perbuatan baiknya itu. Wa man akhraja wa lam yahsib khasira wa lam yadri. Dan barang siapa yang dia mengeluarkan tapi tidak pernah dihitung, khasira, kalaupun dia rugi, wa lam yadri, dan dia tidak mengetahui. Ini maka kita di dalam kehidupan ini diperintahkan untuk menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, supaya kita tahu seberapa banyak amal kita, seberapa banyak kebaikan kita, dan seberapa dahsyatnya nafsu kita. Wa man wakala wakilan wa tala ala hiyanatihi azalahu. Jadi barang siapa yang mempunyai wakil atau mengangkat wakil, mengangkat orang kepercayaan, wa tala'a ala khiyanatihi, dan dia ternyata menyalahgunakan atas kepercayaan itu dan mengkhianatinya, azalahu, tentu dia akan dipecat. Jadi orang kepercayaan tadi akan dipecat, akan diputus hubungan. Kadzalika nafsuk qad ittala'ta ala hiyanatiha. Jadi begitu juga nafsu, kamu sudah tahu dan dia telah mengkhianatimu,
maka fa'azilha, maka sebaiknya adalah kita memutusnya. Sebaiknya kita memecatnya. Wa dhayyiq 'alaihal masalik, dan hendaklah kita mempersempit kepadanya jalan-jalan nafsu tersebut. Jadi termasuk diantaranya adalah berpuasa. Puasa ini adalah jalan yang paling efektif, yang paling terbukti untuk bisa mempersempit jalan nafsu itu. Karena sudah terbukti zaman-zaman terdahulu, karena dengan puasa ini Allah akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Kutiba 'alaikum syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun. Karena dengan berpuasa ini maka jalan-jalan nafsu itu kita persempit. Termasuk juga para pemuda yang kalau belum bisa nikah gitu kan, maka dianjurkan untuk fa'ilam yastati alaihi bisaum. Jadi kalau belum bisa nikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena insya Allah dengan jalan berpuasa itu, jalan nafsu ini dipersempit. Sehingga dia tidak bisa leluasa. Dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Idza ra'aita fikal al-i'rada wasyuhud wasyahwata wal ghaflah fahadha wasfuk. Dan apabila kamu mengetahui di dalam dirimu adalah sifat i'rad, yaitu mengu atau berpaling dari kebenaran, dari kebaikan, wasyahwata dan syahwat, wal ghaflata dan kelupaan atau lalai, fahadha wasfuk, itu adalah sifatmu. Wa idza ra'aita fika al-inabah, dan apabila engkau mengetahui dalam dirimu al-inabah, yaitu kembali kepada Allah atau bertobat, wal khasyah dan takut, wa zuhda dan zuhud, fahadha min suna'illahi. Jadi ini adalah di antara perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kalau syahwat, kemudian berpaling dari kebaikan, lalai, ini adalah bawaan kita, sifat kita. Tapi kalau kemudian kita ini bisa melihat kita bertobat, jadi khasyah, yaitu takut kepada Allah, wazuhda dan zuhud, ini adalah diantara apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga sebaiknya kalau ada rasa taubat, ada rasa khauf atau khasyah, takut, dan bisa zuhud, maka kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalul iman ma'aka idza asaita Allah Ta'ala kasyamsil maksufah au kasirat idza ghattaitahu bisahfah. Jadi perumpamaan iman yang bersama kita ini, ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kasyamsi seperti matahari, al-maksufah yang gerhana, artinya tertutup dia, tidak bisa tampak cahayanya. Au kasirat, atau seperti lampu, idza ataitahu bisahfah, ketika engkau memberinya penghalang atau memberi kertas yang bisa menghalangi dia. Huwa maujudun walakin yamna'u nurahu al-ghita. Jadi dia tetap ada. Jadi lampu atau kemudian matahari itu tetap ada, tapi yamna'u nurahu, dari terhalang, tidak bisa tembus cahayanya. Summa innaka tahsurul majlis fi jami'
liyatawaffaro aqluk. Jadi kalau iman pun demikian. Jadi kalau iman ini kita maksiat, imannya tetap masih ada, tapi seperti halnya matahari, ini seperti karena kemaksiatan itu menutupinya, sehingga tidak ada cahaya yang tembus karena gerhana, atau seperti lampu yang ditutup, maka cahayanya juga tidak bisa tembus. Lah untuk tembus itu, innaka tahdurum al-majlis, maka supaya sekat itu hilang, tutup-tutup itu hilang, maka hadirlah kepada majlis fil jami'i liyatawaffaro aqlub, supaya bisa sempurna akal kita. Jadi insya Allah dengan kita hadir di majelis-majelis taklim, majelis ilmu, maka sekat itu atau tutup-tutup yang menghalangi terhadap kita, ini akan terbuka. Bagaimana dalam pembicaraan yang sebelumnya, walaupun kita ini masih maksiat, maka tetaplah hadir di dalam majelis taklim. Sebagaimana pemburu yang dia akan senantiasa berburu, karena dia yakin insya Allah pada waktunya dia akan dapat binatang buruan tersebut. Pun demikian, kalau kemudian kita tetap hadir di dalam majelis taklim, majelis ilmu, maka fa insya Allah tutup-tutup ini akan sedikit demi sedikit akan hilang, dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang mukmin, muttaqin, muhsin. Amin Allahumma amin. Demikian, wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.